5 itu sudah mulai ke arah kelompok, tapi sudah merdeka mereka yang cari sendiri. Jadi nanti untuk itu kan diberikan kreativitas gitu ya Bu. Untuk hasilnya itu nantinya apakah itu hasilnya nantinya ditaruh di sekolahan atau bagaimana, atau dilombakan gitu hasil dari karya siswa? Kalau yang di kelas 6 itu memang ada nanti kan dipilih wajib. Wawancara kami lakukan pada Rabu 12 April 2023 di SD Lab School Universitas Negeri Surabaya II. Kami mengambil data melalui proses wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah yang bernama Ibu Hapsari Dewi SPD. Kami memulai proses wawancara dengan memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dan dimulai dengan pertanyaan dasar, yaitu bagaimana kondisi sekolah sebelum dan juga sesudah diterapkannya kurikulum Merdeka Belajar. Apakah perubahan yang terjadi sejalan dengan visi misi dari sekolah, yaitu menjadikan generasi beriman, beradab, berilmu, dan juga berprestasi, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi, kreatif, dan juga inovatif. Seputar pertanyaan yang kami ajukan, yaitu berfokus terhadap keseluruhan perubahan yang terjadi di SD Lab School Universitas Negeri Surabaya II, baik dari peserta didik, tenaga pendidik, sarana prasarana, hingga model dan bahan pembelajarannya. Proses wawancara kami lakukan selama kurang lebih 30 menit. Kepala sekolah memberikan informasi yang sangat lengkap dan juga akurat akan data yang kami butuhkan. Kurikulum Merdeka merupakan kerangka kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus terhadap materi esensial serta pengembangan karakter dan kompetensi dari peserta didik. Pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill maupun karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan tenaga pendidik yang memiliki fleksibilitas untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Penerapan kurikulum Merdeka telah dilakukan oleh SD Lab School Universitas Negeri Surabaya II sejak tahun 2021. Antara kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, ternyata tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi karena di kurikulum 2013, metode pembelajaran yang diterapkan oleh pihak sekolah kepada peserta didik salah satunya yaitu pembelajaran dengan proyek. Sehingga adanya perubahan kurikulum ini tidak banyak menimbulkan kesenjangan ataupun kendala bagi tenaga pendidik, begitu pula kepada peserta didik. Saat ini sekolah merasa lebih mudah karena telah banyak dan beragam referensi dalam pembelajaran dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Pihak sekolah harus merancang dan mencari secara mandiri seperti soal-soal pelatihan HOTS. Hal tersebut dikarenakan kurikulum 2013 hanya mengacu pada LKS sebelum adanya AKM. Sehingga sekolah membuat suatu perubahan yang menerapkan PBL, Project Based Learning, yang mana terinspirasi dari STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik, yaitu pembelajaran yang dijadikan satu yang mana dikenalkan oleh dosen Universitas Negeri Surabaya. Sehingga perbedaan dari tematik dan STEAM, yaitu jika tematik hanya sebatas penggabungan mata pelajaran seperti IPA, matematika, jika STEAM benar-benar dari berbagai keahlian sehingga lebih kompleks nantinya. Perubahan yang terlihat saat ini dan lebih difokuskan kembali yaitu pada pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik selain mendapatkan ilmu dan pemaparan dari tenaga pendidik, mereka juga dibekali keterampilan untuk menciptakan sebuah karya maupun proyek yang dilakukan. Karya tersebut nantinya juga dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah hingga dijual kembali. Salah satunya yaitu mengadakan sebuah pameran dari beberapa karya peserta didik yang nantinya selain menampilkan karya, mereka juga dapat menjual hasil karya tersebut.
untuk memberikan pelajaran baru terkait perhitungan untung rugi dari penjualan tersebut. Selain itu, untuk mewujudkan kembali visi misi sekolah yang melahirkan peserta didik yang agamis berkarakter mulia, pihak sekolah juga menerapkan pembelajaran agama seperti mengaji di outdoor untuk menarik minat peserta didik semangat dalam pembelajarannya.